apa kabar semuanya? Jadi kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai audit plan, audit program, dan audit prosedur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra dan kedua rekan saya Almaida dan Yulita. Kami akan membahas mengenai kasus pada perusahaan WorldCom. Jadi yuk langsung simak aja presentasinya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang besar mengalami kebangkrutan? WorldCom merupakan perusahaan terbesar kedua di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, WorldCom dengan terpaksa menyatakan pailit setelah ketahuan melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Latar belakang perusahaan. Long Distance Discount Services atau LDDS didirikan di Hattiesburg, Mississippi pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1985 Bernard Ebbs terpilih menjadi CEO LDDS. Perusahaan LDDS go public tahun 1989 melalui merger dengan Advantage Companies. Sejak saat itu nama perusahaan diganti menjadi LDDS WorldCom. Pada tahun 2003 diganti lagi menjadi WorldCom. Pertumbuhan perusahaan WorldCom yang paling utama didorong oleh akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi lain yang terjadi selama tahun 1990-an. Dan mencapai puncaknya dengan mengakuisisi MC pada tahun 1998. Di antaranya perusahaan yang bergabung atau dibeli oleh WorldCom adalah Advance Communication Corp pada tahun 1992, Metromedia Communication Corp pada tahun 1993, Resurgence Communication Group pada tahun 1993. IDB Communication Group Inc. pada tahun 1994, Williams Technology Group Inc. pada tahun 1995, dan MFS Communication Company pada tahun 1996. Akuisisi MFS termasuk UNET Technologies Inc. yang telah diakuisisi oleh MFS lama sebelum merger dengan WorldCom. Pada Februari tahun 1998, WorldCom melakukan pembelian online CompuServe yang merupakan pelopor dari perusahaan induk blok ENR-nya. WorldCom kemudian mempertahankan CompuServe, divisi layanan jaringan, menjual layanan online untuk Amerika Online dan menerima pembagian jaringan AOL dan ANS. Tanggal 10 November tahun 1997, WorldCom dan MC Communication mengumumkan merger senilai $37 miliar untuk membentuk MC WorldCom, sehingga hal ini menjadi merger terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tanggal 15 September tahun 1998, perusahaan baru, MC WorldCom mulai dibuka untuk bisnis. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1999, Sprint Corporation dan MC WorldCom mengumumkan perjanjian merger antara dua perusahaan sebesar $129 miliar. 2000 dewan direksi dari kedua pihak perusahaan bertindak untuk mengakhiri merger. Hal ini karena mendapat larang dari pemerintah Amerika Serikat. Sebab perjanjian kerjasama dua perusahaan telekomunikasi besar tersebut dianggap merupakan bagian praktik monopoli. Kini MC WorldCom menamai dirinya dengan WorldCom tanpa Sprint Corp yang menjadi bagian dari perusahaan. Perusahaan dengan kode saham COM di Bursa Nasdaq ini telah memiliki sekitar hampir 80.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia dan sebanyak 8.300 diantaranya adalah pegawai yang tinggal di Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Pada awal tahun 2000 perusahaan komunikasi tersebut sudah mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh pendapatan mengalami penurunan dan utang semakin banyak.
Nilai saham juga terus mengalami penurunan. Melihat kondisi tersebut, Bernard Ebbes sebagai CEO, Scott Sullivan sebagai CFO dan David Meyer sebagai auditor senior memutuskan mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Dalam laporannya pada tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari $3.80 miliar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Staf akuntan WorldCom telah diwawancara sebelum tanggal 25 Juni. Pada Maret tahun 2002, SEC meminta data dari perusahaan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Termasuk di dalamnya terdapat komisi penjualan dan tagihan-tagihan yang bermasalah, sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubung dengan pelanggan dalam skala besar, kebijakan akuntansi untuk merger, pinjaman kepada CEO, integrasi sistem komputer WorldCom dengan MCI, dan analisis ekspektasi pendapatan saham WorldCom. Pada tanggal 1 Juli tahun 2002, WorldCom mengumumkan bahwa akun cadangan di WorldCom juga diinvestigasi. Perusahaan membuat akun ini untuk antisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa diprediksi. Pada tanggal 8 Agustus, WorldCom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus adalah bahwa akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi. CEO Bernard Ebbes menjadi sangat kaya dari kenaikan harga sahamnya di saham WorldCom umum. Namun, pada tahun 2000, WorldCom memasuki masa krisis yang menyebabkan sehingga terjadi kemunduran serius. Pemerintah AS melalui Departemen Kehakiman memaksa WorldCom untuk membatalkan rencana merger dengan Sprint pada pertengahan 2000. Saat itu, saham WorldCom menurun, dan CEO berada di bawah tekanan tinggi dari bank untuk menutupi kewajiban kekurangan margin pada saham WorldCom-nya yang digunakan untuk membiayai jenis usaha yang lainnya, seperti kayu, kapal pesiar. Oleh karena itu, selama tahun 2001, Ebbes membujuk para dewan direksi WorldCom untuk memberinya kredit korporasi dan jaminan lebih dari AS $400 juta untuk menutupi kewajiban margin tersebut. Permohonan ini dikabulkan karena dewan direksi berharap pinjaman yang diminta Ebbes tersebut akan mencegahnya untuk menjual jumlah besar saham WorldCom. Pada akhirnya, akibat tekanan di harga pasar saham yang kian anjlok. Namun, strategi ini gagal dan Ebbes digulingkan sebagai CEO pada April tahun 2002 dan digantikan oleh John C. Emmer, mantan CEO UNET. Skandal akuntansi di dalam WorldCom dimulai sejak pertengahan tahun 1999 dan terus berlanjut hingga Mei tahun 2002. Di bawah CEO Ebbes, CFO Sullivan, dan Dirjen Akuntansi Buddy Yates, memanipulasi dan membuat laporan akuntansi palsu untuk menutupi pendapatan WorldCom yang hakikat mengalami penurunan dengan membuat gambar pertumbuhan keuangan dan profitabilitas palsu. Untuk menopang harga saham WorldCom di pasar saham, penipuan itu dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan underreporting, line cost petik terbalik, dan menggelembungkan pendapatan. Pada tahun 2002, sebuah tim audit internal WorldCom bekerja secara rahasia, menyelidiki dan menggali kemana alokasi dana perusahaan yang hilang sebesar $3.80 miliar. Kemudian tahun 2001, Arthur Andersen dan US Securities and Exchange Commission (SEC) meluncurkan sebuah investigasi masalah ini tanggal 26 Juni tahun 2002. Sehingga pada akhir tahun 2003,
Pada saat itu, WorldCom menggunakan jasa perusahaan Andersen sebagai auditor eksternal independen. Sedangkan Arthur Andersen sendiri dalam terlilit skandal Enron tidak lama yang lalu. Jadi bisa dibilang kredibilitas perusahaan Arthur Andersen sendiri mulai dipertanyakan. Akibat masalah besar yang itu, tanggal 15 Maret tahun 2005 Bernard Ebbes dinyatakan bersalah dari semua tuduhan, karena telah terbukti melakukan kecurangan, konspirasi dan pengajuan dokumen palsu. Dengan regulator semua terkait dengan skandal akuntansi $11 miliar di perusahaan telekomunikasi yang dia dirikan. Nah, berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan skandal WorldCom. Dari skandal WorldCom tersebut maka kami dapat menganalisa bahwa dalam kasus WorldCom, Arthur Andersen selaku auditor eksternal tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, karena tidak melaporkan laporan temuan audit yang telah dimanipulasi oleh WorldCom. Adanya hubungan Arthur Andersen dengan Scott D. Sullivan dan Myers yang merupakan pekerja Kap Arthur Andersen sebelum bergabung dengan WorldCom. Rekayasa laporan keuangan miliaran dolar AS dapat terrealisasi karena dibantu oleh pihak eksternal Arthur Andersen dan staf akuntansi perusahaan WorldCom. Artinya dalam hal ini Arthur Andersen tidak menyiapkan dengan sebaik-baiknya proses audit dan komponen yang terlibat sehingga mengakibatkan tidak berjalannya tugas dengan baik. Dalam hal ini, Arthur Andersen juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ada. Nah, itu saja pemaparan dari kami. Bila ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.